Now we are continuing our next agenda. We would like to invite our first panelist, Head Division of Scientific Journal, Mr. Lukman, to deliver his slide, named Government Policy of Indonesian Scientific Journal to Global Indexing. Please welcome Mr. Lukman. Thank you, Ms. Dias. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Greeting to all of us, to the Honorable Professor Harry as a Director of the Intellectual Property, and then the speaker from Elsevier, Mr. Alex, Mr. Derek Dancom, Mrs. Priyanka, and then speaker from Indonesia, Prof. Slamin, Prof. Komang, and Prof. Study. And then editor journal as a participant in this workshop. Is attended right now is more than 600 people. I hope until today we have the 1,000 attended to this international webinar. And first of all, let us praise and thank to God Almighty, because only for His mercy and compassion can we all attend the international workshop for the journal editor. And I will, sorry for the speaker from Elsevier, I will speak in Bahasa because all of the attended almost in Indonesia. I will share in Bahasa. Okay. Baik, Bapak Ibu, saya akan mencoba menyampaikan terkait dengan perkembangan saat ini, bagaimana tentang kebijakan dan juga bagaimana tentang progres kita di dunia internasional. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, tadi sudah disinggung oleh Pak Direktur bahwa sampai saat ini kita terus berkembang. ISSN Register saat ini sudah hampir menembus 70.000, dan ini memang yang paling banyak di seluruh dunia adalah Indonesia, menembus hampir 70.000. Dan yang sekarang terbit dalam bentuk jurnal online, the Indonesian Journal Online is more than 10,000 jurnal. Jadi jurnal yang sudah online lebih dari 10.000. Dan kemudian yang terakreditasi tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur adalah kurang lebih hampir 5.000, dan hampir kita punya 2.000 usulan akreditasi, sehingga nanti di akhir tahun akan ada kurang lebih 7.000 jurnal yang terakreditasi secara nasional. Nah, kalau kita lihat dari pertumbuhan jurnal, tadi sudah disinggung oleh Pak Direktur bahwa memang kita terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari tahun 2007 kami memantau jurnal-jurnal yang sudah terdaftar di ISSN terus meningkat. Kemudian juga dari sisi nasional akreditasi itu sangat meningkat drastis, dan yang terindeks Scopus ini yang memang meningkat, tapi ini hanya sedikit peningkatannya dari 15 ke 20, 23, 36. Memang meningkat, tapi peningkatannya adalah sedikit. Sampai saat ini yang sudah terindeks Scopus index is 64, jadi ada 64 jurnal. Dan yang membanggakan saat ini, kalau Bapak Ibu lihat progres jurnal-jurnal kita yang terindeks di DOAJ, dari tahun 2009 kita adalah peringkat 66, paling bawah di seluruh dunia. Itu hanya ada 3 jurnal. Tapi saat ini kita adalah the first in the world untuk open access jurnal. Jadi ini yang patut dibanggakan adalah paling tidak kita sudah membuka diri bahwa inilah Indonesia. Inilah Indonesia dengan segala macam penelitian yang sudah dilakukan, dan kita akan buka ke seluruh dunia. Kenapa kita buka? Padahal penerbitan di Indonesia itu kan adalah profit, sementara di Indonesia malah dibuka semua. Karena saat ini yang paling penting adalah kita dikenal. Jadi kenapa kami dari pihak Kemenristek BRIN itu sampai saat ini mewajibkan seluruh pengelola jurnal di Indonesia adalah untuk open access. Saya ulangi lagi, mewajibkan seluruh penerbitan jurnal di Indonesia untuk open access. Karena kalau kita startnya langsung membayar, orang tidak akan ada yang mau masuk ke jurnal kita karena belum tahu kualitasnya. Tapi kita buka dulu jurnal kita sehingga orang bisa tahu kualitasnya seperti apa. Jadi inilah yang kita kejar saat ini, baru pada tataran open access, dan kualitasnya itu kita akan segera tingkatkan. Nah, Bapak Ibu, ini kemarin ada hampir 600 jurnal yang sudah kita akreditasi di periode pertama. Tapi kalau dilihat dari kualitas, ini the quality for the Scopus index is just 7. Jadi kualitas yang memang baik ini baru 7, 49, baru 60. Berarti baru ada 10%
yang memang secara kualitas ini yang memang baik, sisanya adalah menuju. Nah, ini kami harapkan adalah apa Bapak Ibu? Kami harapkan semua jurnal terus bergairah untuk bisa meningkatkan indeksasi, meningkatkan kualitas sehingga bisa terindex di global, tentunya di Scopus. Nah, Bapak Ibu, ini pun juga menjadi kesedihan kita bersama bahwa saat ini sebaran jurnal itu tidak merata dari Aceh ke Papua. Ini ya juga yang menjadi PR kita. Mohon saya pikir yang hadir hari ini itu hampir 1.000 itu yang tataran jurnalnya di peringkat 2, peringkat 3 itu bisa terus menularkan ke teman-teman lain yang ada di Indonesia Timur, di Kalimantan, dan di terutama yang memang jurnalnya sangat terbatas dari sisi kualitas. Nah, Bapak Ibu, ini sampai saat ini kita terus, tadi saya melihat hampir 2.000 Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan jurnal untuk diakreditasi. Ini menjadi tantangan buat kita adalah bagaimana mendampingi dari sisi kualitas. Nah, Bapak Ibu, ini adalah saat ini peta dari sisi doa aja sudah kami sampaikan. Nah, perlu kami sampaikan adalah kita ada 38.000 jurnal yang terindeks di Scopus di seluruh dunia. It's almost 38,000 journal index in Scopus in quarter 1, quarter 2. But in Indonesian journal, right now is just 64 journal. 64 journal already accepted to Scopus. It's no more than 1%. It's no more than 1% from all of the journal index in Scopus. So the main problem, how to Indonesian journal, all of the participant can index in Scopus. Jadi ini Bapak Ibu, saya berharap dari yang hadir hari ini, kalau memang ada nanti 1.000, itu paling tidak 50 jurnal sudah bisa masuk ke Scopus, sudah alhamdulillah sekali, bisa 100 semuanya. Dan saya yakin teman-teman di Indonesia bukan tidak mampu atau tidak bisa, hanya belum tahu saja caranya bagaimana. Saya ulangi lagi, saya yakin yang teman-teman hadir di sini bukan berarti tidak mampu atau tidak bisa masuk ke Scopus, hanya belum tahu saja caranya. Nah, oleh karena itu penting Bapak Ibu untuk menghadiri pertemuan hari ini, karena Bapak Ibu akan dikasih tahu rahasianya supaya bisa terindeks Scopus. Ini seperti apa? Nah, inilah yang kami harapkan supaya paling tidak jangan sampailah kurang dari 1%. Syukur-syukur 5% jurnal-jurnal di Indonesia itu ada di Scopus. Ini yang menjadi tantangan buat kita. Nah, saya akan buka lagi jurnal yang sudah di Simago. Itu saat ini dari 64 jurnal yang di-accept Scopus, ada 58 jurnal ada di Simago. Almost 58 jurnal in Simago. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini, baru hanya 6 jurnal yang masuk ke Q1. Dari 64 baru 6 jurnal yang masuk ke Q1. Kemudian yang masuk ke Q2 itu 12, masuk Q3 22, masuk Q4 13, dan non-Q adalah 5. Lagi-lagi ini adalah tantangan juga buat kita. Meskipun sudah masuk ke Scopus, kita harus terus meningkatkan kualitasnya supaya jurnal Bapak Ibu juga bisa setara dengan teman-teman lain dari internasional. Kalau contohnya ini yang sudah Q1 ini, paling tidak orang internasional itu akan menyamakan standarnya. Oh iya, ternyata Indonesia setara dengan kita, karena memang sudah sesuai. Tadi bukan hanya terindeks Scopus, tapi juga sudah bisa masuk ke dalam Q1 atau minimal Q2. Nah, ini ada challenge lagi buat Bapak Ibu pengelola jurnal. Challenge pertama masuk ke Scopus, challenge kedua adalah masuk ke Simago yang memang kuartilnya itu ada baik. Jadi kalau masuk Scopus berarti baru entry point awal, tapi ke Simago itu sudah ke impact-nya. Nah, ini yang menjadi challenge kita bersama. Nah, Bapak Ibu kalau dilihat dari siapa penerbitan yang masuk ke Scopus, penerbitnya masih sangat terbatas. Yang di Scopus ini ada IAS ada 8, ITB baru 5, UGM 4, IPB ada 3, UI ada 3, Undip ada 2, UGM 2, UPI 2. Sisanya yang lain itu masih 1. Nah, ini yang menjadi challenge juga kita bersama. Berarti dari sebaran bidang ilmu pun juga belum ada pemerataan jurnal-jurnal kita yang bisa masuk ke Scopus dan terindeks di Simago juga. Nah, Bapak Ibu, lebih dalam lagi saya ingin memperlihatkan kenapa tadi kualitas. Nah, ini adalah gambaran. Saya ingin memperlihatkan gambaran dari berapa banyak jumlah dokumen yang kita hasilkan dan berapa banyak adalah dampaknya. Ini adalah rata-rata yang ada di Simago. Jadi hampir saya
bilang hampir semua rata-rata awal jurnal Indonesia bisa masuk ke Scopus itu gara-gara tadi kalau lihat dari citasi self-citation yang penting adalah tadi baik, tapi lama-kelamaan jurnal yang baik adalah antara self-citation dengan total citasinya itu akan menjauh, dan hampir jurnal-jurnal yang terbit di Scopus itu rata-rata seperti ini. Nah, ini yang saya memberikan gambaran seperti ini adalah kalau ini sudah makin menjauh, berarti kita memang kualitasnya tidak dipertanyakan lagi. Tapi kalau ini sejajar lurus, wah ini berarti harus hati-hati, ada sesuatu di dalam gambaran seperti ini. Dan kemudian Bapak Ibu, kita juga ingin melihat ternyata kelemahan kita di jurnal kita yang terindeks Scopus adalah apa? Kolaborasi internasional. Jadi saya sudah mencermati dari kenapa ditolak, kenapa juga jurnal ini diterima, dan yang lain-lain. Nah, teman-teman kurang silaturahmi. International collaboration itu penting. Tapi bukan mafia publikasi, bukan kartel citasi atau calo akademik. Tapi international collaboration yang sesungguhnya. Dan Bapak Ibu bisa melihat di sini, banyak sekali dokumen sudah dihasilkan. Tapi ya hanya dokumen yang disitasinya itu sangat sedikit. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa lihat external site per dokumennya seperti apa. Nah, ini adalah sudah menggambarkan bahwa saat ini bukan hanya kita menghasilkan jurnal, bukan hanya menghasilkan artikel, tapi bagaimana itu adalah bisa berdampak. Nah, ini adalah fakta-fakta yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu supaya kita sama-sama saling mencermati apa sih yang harus kita perbaiki, apa yang memang kelebihan dari kita, sehingga kita punya rasa confidence untuk bisa segera terindeks di Scopus. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi kita berbicara jurnal, kita lebih luas lagi berbicara tentang publikasi. Nah, publikasi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur, kita memang dari sisi kuantitas sangat drastis di ASEAN ini mengalahkan Malaysia dan Singapura. Tapi Bapak Ibu silakan bandingkan. Tapi saat ini saya patut mensyukuri dari rilis yang Simago kemarin, kita dari peringkat 56, sekarang sudah naik ke peringkat 47. Tapi kalau Bapak Ibu lihat, kita masih berada di bawah Pakistan. Coba Bapak Ibu lihat di Thailand. Maknanya adalah apa? Ternyata lagi-lagi yang kami lihat itu adalah apa? International collaboration-nya makin sini adalah Indonesia makin menurun. Bukan makin meningkat. Kemudian kalau dilihat dari sini, citasi per dokumennya juga masih rendah. Berarti Bapak Ibu adalah ada dua hal. Kurang promosi di jurnal atau publikasinya, atau memang kualitas penelitiannya belum diakui, atau memang tidak ada original atau novelty. Bapak Ibu silakan bisa menyimpulkan berdasarkan data yang ada. Karena dari fakta yang ada, Bapak Ibu bisa melihat dari jumlah publikasi dengan self-citasi dan yang lainnya, Bapak Ibu juga bisa melihat di sini. Nah, yang memang menggembirakan saat ini adalah persen untuk open access output Indonesia memang paling tinggi saat ini, karena yang kita perlukan adalah visibility itu sangat penting, baru kita berbicara pada kualitas. Nah, ini yang menjadi PR buat kita bersama untuk terus kita tingkatkan. Nah, Bapak Ibu, saya lebih dalam lagi masuk ke Scopus. Tadi disampaikan kita baru kuantitas, belum kualitas. Kenapa? Bapak Ibu lihat di sini, di grafik ini di Indonesia terus eksponensial meningkat. Tapi saya sedih, begitu ternyata meningkatnya, lebih dari 50%, itu berada hanya pada di proceeding. Kemudian lebih lagi, hampir 40% ada di tataran ini. Mohon Bapak Ibu yang hadir di sini kurangi yang ada di proceeding. Kemudian lihat juga proceeding atau proceeding seperti apa. Ini mohon dikurangi. Kita lebih baik bergerak ke jurnal, kemudian lebih baik pelan, tapi kualitasnya kita tingkatkan. Dan tempat di mana publikasi, saya ulangi, tempat di publikasi kita harus betul-betul menjadi concern. Karena jangan sampai orang di luar sana melihat publikasi Indonesia top meningkat, tapi begitu mereka buka ke dalam sini, di mana tempat publikasi? Oh, di situ. Oh, ternyata gampang lah semuanya juga kalau memang mau masuk ke situ. Jangan sampai nanti ada pembicaraan di luar seperti itu. Saya sudah mengalaminya ketika saya tahun lalu berangkat ke Amerika, ya itu tadi ada 1-2 yang memang mencibir kita ya gara-gara ini seperti ini halnya. Sehingga ini menjadi PR kita bersama. Yuk kita rubah dari conference paper menjadi scientific paper yang larinya nanti ke arah jurnal. Jurnalnya juga kita tingkatkan. Dan yang paling utama adalah apa Bapak Ibu? Devisa kita itu lari ke luar negeri. Sehingga kami harapkan kalau yang hadir di sini 500 jurnal itu sudah bisa semuanya go internasional, yang nggak usah lari jauh keluar, itu juga akan lari ke jurnal-jurnal kita di Indonesia. Hanya tinggal bagaimana standar kualitasnya
itu betul-betul memenuhi apa yang diharapkan secara global. Nah, Bapak Ibu, kami dari Kemenristek BRIN itu tentunya menyelenggarakan berbagai upaya untuk bisa bagaimana jurnal-jurnal kita di Indonesia supaya masuk ke terindeks Scopus, kemudian berkualifikasi internasional. Kami mengadakan berbagai kegiatan dari mulai menyiapkan infrastruktur, ada bagi jurnal-jurnal yang tidak memiliki aplikasi OJS, tidak punya server, kami siapkan. Kemudian kami memberikan hibah dan bantuan juga bagi yang ingin jurnal nasional atau internasional. Kita adakan workshop OJS, kita adakan workshop akreditasi jurnal, kita adakan workshop internasional jurnal seperti ini, kemudian kita adakan tadi pengumuman jurnal terbaik dan kita berikan insentif dan hadiahnya. Nah, mohon maaf sekali kepada semuanya, tahun ini kita mengalami musibah dengan adanya pandemi corona ini. Jadi kegiatan-kegiatan yang memang membutuhkan anggaran besar, anggaran kami sudah kami alihkan ke COVID. Jadi kalau bagi Bapak Ibu yang tahun ini sudah terindeks Scopus dan belum mendapatkan hadiah dari kami, insya Allah mudah-mudahan kalau tahun depan kami sudah normal lagi secara pemerintahan, anggaran kami sudah mencukupi, kami akan melakukan hal seperti ini lagi, bahkan kami akan segera tingkatkan. Karena kami ingin mengapresiasi atas semua jerih payah yang sudah Bapak Ibu perbuat untuk bisa jurnal-jurnal Bapak Ibu terindeks secara global, khususnya terindeks di Scopus. Nah, Bapak Ibu, saya hanya ingin memperlihatkan ini adalah beberapa yang kami dampingi sehingga bisa terindeks di Scopus. Kami harapkan semua peserta yang hadir hari ini, kami akan memantau dari pagi sampai sore hari nanti. Kalau Bapak Ibu memang betul serius untuk sampai sore nanti itu Bapak Ibu hadir, kami akan terus pantau. Dan silakan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu submit jurnal, tolong laporkan ke kami trackingnya. Nanti kami akan terus memantau, kami akan komunikasikan dengan pihak Scopus, kami tidak akan intervensi untuk yes or no-nya. Tapi yang kami minta adalah cepat dong di reviewnya sehingga ada keputusan. Nah, kami kalau Bapak Ibu melapor ke kami akan turut melapor bahwa nanti Bapak Ibu nasibnya diterima, alhamdulillah. Kalau di reject, ya apa yang harus diperbaiki. Nah, ini yang kami sekali lagi tekankan ke Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu hadir betul-betul dari awal sampai sore, dan pesan dari nanti Scopus jangan asal submit. Ada beberapa proses yang memang Bapak Ibu harus lihat syaratnya, apakah sudah memenuhi syarat atau tidak. Tapi kalau sudah oke, silakan Bapak Ibu submit segera ke Scopus supaya Bapak Ibu bisa melihat apakah jurnal Bapak Ibu diakui atau tidak secara global. Nah, ini yang memang menjadi tantangan kita. Jadi yang perlu saya sampaikan itu bulan ini sudah ada 10 yang di reject, belum ada satu pun diterima. Kalau bulan yang lalu ada 2 jurnal yang sudah diterima oleh pihak Scopus. Harapannya ke depan jangan banyak yang di reject, harapannya ke depan adalah banyak jurnal-jurnal yang bisa diterima di Scopus. Dan kalau Bapak Ibu lihat tracking pertama sampai tracking terakhir, ini adalah bagian dari perjuangan Bapak Ibu untuk menjaga kualitas dari jurnalnya sehingga bisa diakui oleh pihak Scopus. Nah, ini adalah isu-isu yang paling banyak muncul ketika Bapak Ibu mengindekskan jurnalnya ke Scopus. Akreditasi di nasional adalah apa Bapak Ibu? Bapak Ibu akan skopnya masih terlalu luas, author guideline-nya memang masih tidak konsisten antara satu artikel ke artikel berikutnya, antara volume ke volume berikutnya, antara nomor ke nomor berikutnya. Reference manajemennya masih kacau sekali, belum mengikuti Harvard, APA, Chicago, Vancouver, ada 7.700 gaya kutipan. Nah, inilah yang paling penting itu adalah apa Bapak Ibu? Kata kuncinya istiqomah di publication quality ini. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh berbagai pembicara di sini. Kemudian yang berikutnya yang paling banyak disorot adalah jurnal management. Banyak sekali saya ingatkan ke Bapak Ibu, saya sering diskusi dengan Mr. Alex, saya sering diskusi dengan Mr. Derek, adalah apa? Bapak Ibu paling banyak mencantumkan editor dan reviewer ini hanya numpang nama. Nama-namanya keren semua. Tapi hati-hati, Scopus akan marah besar kalau nama-nama di sini hanya numpang nama saja. Tidak ada keterkaitannya, tidak ada keterlibatannya, berarti Ibu membohongi publik. Ya, ini yang tolong hati-hati. Nah, Bapak Ibu boleh menggunakan e-vis yang ada di Elsevier, boleh yang gratis ada di OJS, tapi tolong perhatikan infrastruktur di kita ini kadang-kadang tidak diupdate kontennya, kadang-kadang ada down dan yang lainnya. Tolong saat ini online itu penting. Adalah apa? Kita ini ditonton nanti kalau apalagi sudah terindeks Scopus, ditonton bukan hanya orang Indonesia,
ditonton oleh miliaran orang dari seluruh dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu cermati, apakah websitenya Bapak Ibu itu sudah baik, apakah website Bapak Ibu bermasalah dari sisi konten. Jangan sampai Bapak Ibu serius mengelola naskah, tapi di websitenya tidak serius, sehingga Bapak Ibu dicap jurnal Bapak Ibu sebagai jurnal predator dan jurnal abal-abal. Nah, ini yang memang saya ingin menitip pesan ke Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu terus memang insya memperhatikan kualitas dari jurnal-jurnal Bapak Ibu yang Bapak Ibu sudah terbitkan. Jadi sekali lagi saya mengapresiasi semua Bapak Ibu yang hadir di sini. Ini saya cek sudah 664. Jadi saya berharap Bapak Ibu bisa betul-betul tadi serius sampai akhir, karena nanti kemudian akan memantau terus jurnal mana yang memang hadir sesuai dengan daftar hadir, dan sampai sore kita akan lihat, karena di bulan depan kami akan mengadakan pendampingan. Jadi Bapak Ibu hari ini hanya kita seolah-olah memberitahu loh, ini seperti ini guideline terbarunya. Bulan depan kita akan adakan program pendampingan seperti biasa, melakukan asistensi. Nanti yang sudah siap kita akan dampingi supaya bisa segera submit ke Scopus secepat-cepatnya. Nah itu Bapak Ibu mungkin yang bisa saya sampaikan. I appreciate to speaker from this workshop, Mr. Alex, Mr. Derek, Priyanka, Pak Istadi, Prof. Komang, for all of the time today. And I hope all of the participants who attended this webinar will join until the end of the webinar. And thank you for all of us. And then I will closing the delivery presentation. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Pak Lukman. We have glad to have your presentation.